Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas keterampilan berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Cherry Julida Panjaitan. Di video kali ini kami akan membahas tentang puisi baru. Sebelum kita mengetahui apa sih itu puisi baru, maka terlebih dahulu izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Mokfira Delia dengan NIM 1052022029. Nama saya Nur Masyitah, NIM saya 1052022044. Perkenalkan, nama saya Resti Lestari Syaputri dengan NIM saya 1052022030. Perkenalkan, nama saya Dara Soraya, NIM saya 1052022027. Saya Gusta Budi, NIM saya 105-2022-039. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang puisi baru. Puisi baru terbagi menjadi dua. Yang pertama ada puisi bebas dan yang kedua ada puisi kontemporer. Puisi bebas adalah puisi yang penulisannya tidak terikat oleh peraturan baku penulisan puisi, seperti bebas dari sajak, rima, jumlah baris, dan pemilihan kata. Puisi ini lebih menekankan pada isi puisi yang berasal dari hati sang penulis, sehingga maknanya lebih mendalam dan mengandung kata-kata yang lebih puitis dengan nilai estetika yang tinggi. Ciri-ciri puisi bebas terbagi menjadi 4. Yang pertama, tidak terikat oleh peraturan baku penulisan puisi. Yang kedua, mengandung kata-kata yang puitis. Yang ketiga, memiliki nilai estetika yang tinggi. Yang keempat, isi puisi berdasarkan ungkapan hati penulis. Unsur puisi bebas. Unsur puisi bebas terdiri menjadi dua. Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik terbagi menjadi 7. Yang pertama ada tema. Tema merupakan dorongan yang kuat yang menyebabkan penyair mengungkapkan apa yang dirasakannya melalui puisi. Yang kedua ada diksi. Diksi adalah pilihan kata pada puisi oleh penyair untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga ada imaji. Imaji adalah gambaran kepada para pendengar atau pembaca agar seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan atau mengalami hal-hal yang terkandung dalam puisi. Yang keempat ada majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan dalam suatu kalimat kata kiasan. Yang kelima ada tipografi. Tipografi adalah bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, batas tepi kanan, batas tepi kiri, batas tepi atas, batas tepi bawah, bahkan jenis huruf yang digunakan. Yang keenam ada irama. Irama adalah persamaan bunyi dalam menyampaikan puisi dari awal hingga akhir. Yang ketujuh ada kata konkret. Kata konkret adalah susunan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik terbagi menjadi 3. Yang pertama ada unsur biografi. Unsur biografi adalah unsur yang berkaitan dengan latar belakang penyair. Latar belakang cukup berpengaruh dalam pembuatan puisi. Misalnya penyair yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ketika membuat puisi yang isinya mengisahkan tentang kesulitan hidup karena penyair tersebut pernah mengalaminya secara langsung, begitu pula dengan puisi tema lainnya. Yang kedua ada unsur nilai. Unsur nilai adalah unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, dan sebagainya. Nilai yang terkandung dalam puisi menjadi daya tarik tersendiri sehingga dapat mempengaruhi baik buruknya sebuah puisi. Yang ketiga ada unsur sosial, adalah unsur yang sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi tersebut dibuat. Misalnya sebuah puisi dibuat ketika akhir masa Orde. Ketika akhir masa Orde Baru, maka puisi tersebut akan menggambarkan kondisi masyarakat yang sedang sangat kacau atau mengandung sindiran-sindiran terhadap pemerintah. Puisi kontemporer. Secara harfiah, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mengartikan kontemporer adalah waktu kini. Oleh karena itu, berdasarkan arti secara bahasa, puisi kontemporer dapat diartikan sebagai puisi yang diciptakan pada masa kini.
Puisi ini pada dasarnya merupakan salah satu bentuk puisi yang berusaha untuk mengeluar dan lari dari ikatan konvensional. Untuk sebuah puisi itu sendiri, berdasarkan penjelasan, maka disimpulkan bahwa puisi kontemporer dapat diartikan sebagian bagian dari puisi itu puisi yang memiliki kemampuan untuk bebas berefleksi, bebas membuat hingga membentuk kata baru, meskipun kata yang digunakan dalam puisi ini bisa jadi tidak dikenal sebelumnya. Puisi jenis ini sendiri juga tidak memiliki terikatan oleh baris, bentuk atau rima. Hal itu dikarenakan tujuan penciptaan dari puisi yang satu ini adalah untuk mencapaikan tujuan dan gagasan. Puisi kontemporer. Yang pertama, puisi kontemporer memiliki bentuk penulisan atau tipografis yang unik. Yang kedua, puisi kontemporer memiliki kebebasan dalam penyimpangan dalam penulisan kata, baris, dan bait dari ketentuan puisi pada umumnya. Yang ketiga, puisi kontemporer biasanya membuat adanya kemacetan bunyi, bahkan hampir tidak bisa dibaca. Hal ini dikarenakan penciptaan puisinya terkadang banyak berupa tanda tanya yang disejajarkan. Yang keempat, puisi kontemporer biasanya menggunakan idiom yang tidak lazim atau inkonvensional. Yang kelima, puisi kontemporer lebih memperhatikan kemerduan bunyi. Yang keenam, puisi kontemporer biasanya banyak melakukan pengulangan kata, frasa, dan kelompok kata yang tidak wajar. Yang ketujuh, puisi kontemporer biasanya mencampurkan kata atau kalimat bahasa Indonesia atau kalimat lain baik dari bahasa asing maupun bahasa daerah. Unsur puisi kontemporer. Yang pertama, unsur bunyi. Unsur bunyi ini adanya penekanan rima dan pengulangan. Yang kedua, unsur tipografi, yaitu susunan baris atau baitnya serta cara penulisan huruf. 3. Enjabement, yaitu pemotongan kalimat atau frase. Yang keempat, unsur kelakar, yaitu kata-kata yang digunakan untuk membuat orang tertawa. Pahlawan yang terlupakan, karya Ahmad Muslim Mabrur Umar. Cermatilah sajak sederhana ini kawan, sajak yang terkisah dari sosok sederhana pula, sosok yang terkadang terlupakan, sosok yang sering tak dianggap. Ialah pahlawan yang tak ingin disebut pahlawan. Terkalah, kiranya siapa pahlawan ini? Ingatlah lagi, kiranya apa jasanya? Ia tak paham genggaman senjata api. Ia tak bertarung di medan perang. Ucap, sabar, dan kata hati menjadi senjatanya. Keberhasilanmu kawan, itulah jasanya. Cerdasmu dan cerdasku, itulah pula jasanya. Bukan ia yang diharapkan menang, namun suksesmu dan suksesmu lah menangnya. Kiranya jawab siapa pahlawan ini? Karenanya lah ku dapat tulis saja ini, karenanya lah kau dapat baca saja ini. Junjunglah ia pahlawan tanpa tanda jasa. Mungkin telah teringat olehmu kawan, mungkin telah engkau terka jawabnya. Ialah pahlawan dan orang tua kedua, ialah guru.
sang pahlawan yang terlupakan.